Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada siswa-siswi SMA Handayani 2 Banjaran. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu Nia Kurniati dalam pembahasan mata pelajaran ekonomi. Untuk melanjutkan bab selanjutnya, kita akan memulai dengan materi bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi selanjutnya, Ibu harap kalian lebih bersemangat lagi dan lebih mau menerima kembali materi yang akan Ibu paparkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada materi, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan dari pembelajaran materi, yang antara lain pertama itu adalah untuk mendeskripsikan dari bank sentral. Kemudian yang kedua menjelaskan pengertian sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga menjelaskan peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Yang keempat, menjelaskan peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang kelima, menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Yang keenam, menjelaskan pengertian uang dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. Kemudian yang ketujuh, ada menjelaskan fungsi dan juga jenis syarat uang. Yang poin ke-8 mendeskripsikan unsur pengaman rupiah. Kemudian yang ke-9 menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Dan yang ke-10 menjelaskan pengelolaan keuangan negara, serta yang terakhir adalah menjelaskan alat pembayaran non-tunai. Jadi pada materi pembelajaran kali ini kita akan mengupas secara keseluruhan dari tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah Ibu paparkan barusan. Nah, di sini untuk yang pertama kita mulai dengan yang namanya bank sentral. Bank sentral di sini menurut pengertiannya adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki oleh pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kemudian yang kedua, melalui fungsinya dalam riset pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Kemudian yang ketiga, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Kemudian yang keempat, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Dan yang terakhir, yang kelima, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, sekarang kita masuk kepada poin kedua, yaitu sistem pembayaran. Di sini, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang disepakati untuk mentransfer suatu nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam satu transaksi. Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan penggunaan sistem pembayaran. Risiko dalam sistem pembayaran yaitu ada risiko likuiditas,
resiko kredit, dan resiko sistematis. Kemudian di sini ada komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran, antara lain yang pertama alat pembayaran atau payment instrument. Kemudian yang kedua ada sistem pembayaran yang memproses sebagai instrumen pembayaran atau interbank fund transfer system. Kemudian yang ketiga, lembaga yang memproses sistem pembayaran atau payment system operator. Kemudian yang keempat ada saluran pembayaran atau delivery channel. Kemudian yang ketiga, kita mulai kepada peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Di sini ada beberapa peran dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Antara lain, Bank Indonesia adalah bank yang mengatur kelancaran sistem pembayaran nasional atau biasa disingkat dengan istilah SPN. Kemudian Bank Indonesia memiliki wewenang dalam memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. Dan yang ketiga, dalam hal alat pembayaran tunai, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Nah, kalau kalian perhatikan, gambar di samping di sini adalah nominal dari uang yang beredar di masyarakat sekarang. Di sini nominal uang yang tertinggi adalah nominal 100.000. Kemudian nominal terkecilnya di sini adalah nominal koin 100 rupiah. Nah, kalian juga pasti sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan uang tersebut dalam sistem pembayaran yang biasa kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini kita masuk ke poin yang keempat, yaitu penyelenggaraan pembayaran sistem non-tunai oleh Bank Indonesia. Di sini alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan lazim digunakan masyarakat. Jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik proses pengiriman dana, penyelenggaraan clearing, maupun sistem penyelesaian akhir atau settlement, sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BIRTGS atau Real Time Gross Settlement, dan juga ada sistem clearing. Bank Indonesia berfungsi sebagai otoritas sistem pembayaran, sekaligus pembuat ketentuan atau regulator dan pengawasan atau overseer BIRTGS. Nah, di sini ada beberapa contoh dari kartu ATM yang dikeluarkan oleh pihak perbankan untuk mempermudah bagi nasabahnya dalam melakukan transaksi. Di sini ada dari Bank BCA, kemudian ada Danamon, kemudian ada PPDDIY, ada Bank BRI juga, kemudian ada dari Bank Mandiri. Sedangkan untuk pembayaran non tunai yang lainnya bisa dilakukan, ada yang memakai kartu flash, GoPay, OPPO, e-money, e-tollcard, atau wallet. Nah, untuk materi selanjutnya akan Ibu kupas kembali dalam pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dari sini bisa memberikan gambaran kepada kalian bagaimana dengan bijaknya kalian bisa menggunakan atau melakukan transaksi keuangan baik secara tunai ataupun non-tunai. Atau selain itu juga kalian bisa memanfaatkan beberapa fasilitas-fasilitas dari perbankan yang bisa memberikan keuntungan untuk kita sebagai pihak nasabahnya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979, Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM, kemudian Kepala Sekolah SMA Handayani 2 Banjaran, Ibu Heni Herliani SPD, dan yang terakhir adalah guru-guru SMA Handayani 2 Banjaran. Oke, terima kasih sudah
memperhatikan materi yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan kita bisa membahas materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.